Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang yayasan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, perkenalkan nama saya Dwi Sima dari Hukum Ekonomi Syariah semester 6A dan rekan saya Muhammad Ihsan Hafiz dari Hukum Ekonomi Syariah semester 6A. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang yayasan, baik itu definisi, dasar hukum, berakhirnya yayasan, kemudian proses pendiriannya, dan yang terakhir adalah kasus-kasus dari yayasan. Nah, teman-teman, mari ikuti kami ke ruangan untuk membahas tentang yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas tentang yayasan. Hafiz tahu nggak apa itu yayasan? Nah, jadi karena Hafiz kurang paham, kita di sini akan menjelaskan tentang yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, di dalam pasal 1 ayat 1, yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang terpisah dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan baik di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Nah, dari penjelasan-penjelasan itu tadi, Hafiz sudah paham nggak apa pengertian dari yayasan? Saya paham tentang pengertian yayasan tadi. Bagi kawan-kawan yang ketinggalan tadi, kami akan menampilkan teks di bawah ini ataupun sini. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas organ dari yayasan. Hafiz, boleh nggak jelaskan kemudian sebutkan sama kita nih yang ada di sini apa aja organ-organ dari yayasan tersebut? Boleh. Organ yayasan itu ada 3, pertama pembina, pengurus, dan pengawas. Dan teman-teman, kita akan membahas satu persatu. Pertama kita akan membahas pembina. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas, dan pembina ini juga mempunyai kewenangan. Pertama adalah keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, dan yang kedua ada pengangkatan dan penggantian anggota pengurus dan pengawas, dan yang ketiga ada penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan. 4. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan. Yang terakhir ada penetapan keputusan mengenai gabungan atau pembubaran yayasan. Jadi pengertian daripada pembina serta pembinanya. Jadi, yang berwenang untuk menghadirkan pengurus dan juga pengawas itu adalah pembina. Kemudian atas pengurus itu, Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan keputusan yayasan. Pendapat yang terjadi pengurus adalah orang yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, dan pengurus juga tidak boleh merangkap sebagai pembina ataupun pengawas. Dan di sini juga ada susunan daripada pengurus. Yang pertama ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan pengurus juga tidak berwenang mengikat yayasan sebagai pemegang utama dan mengalihkan kekayaan yayasan kecuali tujuan dari pembina. Dan yang terakhir membebani kekayaan yayasan yang lain. Jadi ini penjelasan daripada pengurus tadi. Baiklah teman-teman, kita bakal masuk ke poin terakhir, yaitu tentang pengawas. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Dan pengawas juga tidak boleh merangkap sebagai pembina ataupun pengurus. Dari penjelasan 3 organ yayasan lebih paham atau tidak? paham. Jadi di dalam organ yayasan itu ada 3 bagian, yaitu pembina, pengurus, dan juga pengawas. Dari ketiga ini, saya memahami bahwasannya yang memiliki peran penting dan juga kedudukan penting itu adalah si pembina. Nah, teman-teman, kemudian kita akan membahas tentang proses pendirian dari yayasan. Aku sendiri apakah pernah mendengar bagaimana proses pendirian yayasan? Ya, saya pernah dengar, namun bisa disebutkan tahap apa saja dalam mendirikan yayasan tersebut. Ya, jadi tahap-tahap yang kita dapat laksanakan dalam pendirian yayasan itu ada 8. Nah,
kemudian yang keenam ada pengajuan pendirian yayasan oleh notaris, yang ketujuh ada penandatanganan, dan yang terakhir itu adalah pengajuan anggaran dasar oleh notaris. Nah, jadi ada 8 tahap yang harus kita laksanakan dalam proses pendirian yayasan. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan jelaskan tentang pembubaran yayasan. Yang pertama, jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar hakim. Dan yang kedua, tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai. Yang ketiga, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan. Alasan yang pertama, yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Yang kedua, tidak mampu membayar utang setelah dinyatakan kredit. Dan yang terakhir, harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utang yang setelah pernyataan kredit dicabut. Nah, teman-teman, kita sudah membahas panjang lebar nih tentang yayasan, baik itu definisi yayasan, dasar hukum yayasan, organ-organ yayasan, proses pendirian yayasan, dan yang terakhir adalah pembubaran yayasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kasus yayasan. Dua tersangka kasus jual aset Yayasan Batanghari Sumsel dijebloskan ke penjara. Dua tersangka dugaan korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari 9 berupa asrama mahasiswa di Jalan Puntodewa, Yogyakarta, berinisial ZT dan EM akhirnya dijebloskan ke penjara. Keduanya ditahan di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Merdeka Palembang selama 20 hari ke depan. Penahanan itu dilakukan oleh tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan hasil penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari 9 berupa asrama mahasiswa di Jalan Puntodewa, Yogyakarta. Sebelumnya, tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP telah menangkap 5 orang tersangka pada 23 Oktober 2023. Akan tetapi 2 tersangka diantaranya sudah meninggal dunia. Melalui siaran pers, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Fani Yulia Ekasari merinci kelima tersangka tersebut berinisial AS, MR, ZT, EM, dan DK. Sementara para saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini berjumlah 26 orang. Bahwa ZT dan EM setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, maka selanjutnya terhadap para tersangka dilakukan tindakan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Lebih lanjut, Kasipenkum Kejati Sumsel menerangkan bahwa kedua tersangka itu ditahan selama 20 hari ke depan di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas 2B Merdeka Palembang terhitung dari tanggal 26 Februari sampai dengan 16 Maret. Menurutnya, penahanan ini dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor PRIN 03 dan 04 garing L65 garing FD1 garing 02 garing 2024 tanggal 26 Februari 2024. Dasar untuk melakukan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Kronologi singkat perkara. Kasipenkum Kejati Sumsel juga menjelaskan Yayasan Batanghari 9 Sumsel ini sebelumnya bernama Batanghari 9 dan memiliki asrama yang berdiri di atas tanah seluas 5 meter persegi. Asrama yang diperuntukkan bagi mahasiswa Sumsel ini sudah berdiri sejak tahun 1951. Selanjutnya, terjadi intervensi dari mafia tanah yang ingin menjual dan mengalihkan kepemilikan tanah tersebut pada periode 2015 sampai 2017. Akibatnya, yayasan pemilik asrama ini berubah namanya menjadi Batanghari 9 Sumsel yang lokasinya berada di Jalan Puntodewa, Yogyakarta. Kemudian aset Yayasan Batanghari 9 itu dijual kepada Yayasan Mualimin Yogyakarta di hadapan notaris. Peralihan aset tersebut melanggar ketentuan pasal 68 dan pasal 71 Undang-Undang Yayasan. Menurut pasal tersebut di atas, apabila yayasan tersebut bubar demi hukum karena kehilangan status badan hukum, maka terhadap aset tersebut harus dilakukan likuidasi dan terhadap sisa hasil likuidasi dapat diserahkan kepada yayasan yang mempunyai kesamaan kegiatan
atau ke badan hukum lainnya yang memiliki kesamaan kegiatan atau diserahkan kepada negara. Dalam hal ini, para tersangka menjual aset tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut. Akibat perbuatannya, kedua tersangka ZT dan EM dijerat pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 KUH Pidana. Halo teman-teman, nah kita sudah selesai nih untuk membahas tentang yayasan, baik berupa definisi, dasar hukum, pembubaran, proses pendirian, dan yang terakhir adalah kasus-kasus. Dari apa yang kami bawakan tentang yayasan, apabila ada kekurangan dan juga kesalahan, kami mohon maaf. Saya Dwi Sima, Saya Muhammad Isnafis. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.